Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan Rabu pagi ini, kita melanjutkan materi pekan kemarin. Kalau pekan kemarin, kalian belajar tentang cara menghitung massa molekul relatif. Dan Bu Guru minta kalian untuk menghafalkan jembatan mol. Nah, pertemuan hari ini kita akan menggunakan jembatan mol. Jadi untuk apa sih jembatan mol itu? Jadi jembatan mol kan untuk menghubungkan antara mol, volume dalam keadaan standar, jumlah partikel, dan massa ya. Nah, kalau minggu kemarin itu baru rumusnya, yang pekan ini itu Bu Guru berikan contoh bagaimana cara menggunakannya. Ada 5 contoh, 4 atau 5 contoh ya, nanti yang bisa kalian simak. Setelah ini nanti kalian menyelesaikan kuis 3 ya kalau nggak salah, tentang menghitung konsep mol atau nama lainnya adalah materi stokiometri kimia. Nah, diingatkan kembali tentang jembatan mol. Jembatan mol ini menghubungkan antara mol, volume, STP dalam keadaan standar, standar temperatur dan tekanan, kemudian jumlah partikel dan juga massanya. Dihubungkan, jembatannya itu dihubungkan pakai tanda panah ya. Panah ada mol ke volume, ada panah volume ke mol. Begitu juga dengan jumlah partikel dan massa. Nah, untuk tanda panah yang keluar dari mol, diulangi lagi ya, untuk tanda panah yang keluar dari mol itu dikalikan. Kalau yang tanda panah yang masuk ke mol itu dibagi. Dikalikan maksudnya gimana? Misalkan kalau ini ada diketahui mol, ditanya volume, berarti tanda panahnya ke sini ya. Diketahui mol, ditanya volume, berarti tanda panahnya ke sini. Berarti dia dikali. Berarti kalau mau mencari volume, maka mol dikali dengan apa hubungan volume dengan mol? Yaitu angka 22,4. Jadi untuk mencari volume, mol dikali dengan 22,4. Kalau diketahui mol, ditanya jumlah partikel, maka dihubungkan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau kalian melihat LKS atau melihat sumber belajar yang lain, namanya adalah bilangan Avogadro ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, bagaimana hubungan mol dengan massa? Jika diketahui mol, ditanya massa, maka ini juga dikalikan. Dikali apa? Dikali MR. Begitu juga kebalikannya, jika diketahui volume, ditanya mol, maka dibagi. Ya, tanda panahnya masuk ke dalam mol. Nih, tanda panahnya masuk ke dalam mol, artinya diketahui volume, ditanya mol. Diketahui massa, ditanya mol. Diketahui jumlah partikel, ditanya mol. Nah, kemudian masing-masing itu dihubungkan dengan, kalau volume dengan mol, itu dengan 22,4. Kalau mol dengan jumlah partikel 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau dengan massa dengan MR atau massa molekul relatif ya pekan kemarin. Nah, untuk pertemuan pekan ini Bu Guru beri contoh bagaimana cara menggunakan jembatan mol. Contoh 1. Kalau ada soal, hitunglah massa dari 2 mol O2. Atau kita baca O2 itu sebagai gas oksigen ya. Hitunglah massa dari 2 mol oksigen jika diketahui MR oksigennya itu 16. Kalau kalian menemukan soal terkait dengan konsep mol, maka yang pertama kali kalian harus perhatikan adalah di soal itu diketahui apa, ditanyakan apa. Kalau kalian diketahui dan ditanyakan saja tidak bisa untuk memahami soal, ya maka tidak akan bisa mengerjakan. Jadi kalau untuk contoh 1, misalkan hitunglah massa dari 2 mol oksigen. Jika diketahui MR oksigennya yaitu 16. Apa ini yang diketahui? Coba, yang diketahui apa saja? Hitunglah massa, berarti yang ditanya massa dari 2 mol oksigen. Jika diketahui MR oksigen sama dengan 16. Apa saja yang diketahui?
Ingat lagi ya tentang jembatan mol, diketahuinya itu adalah mol nih di soal ya. Dari 2 mol, oh ini berarti molnya diketahui dan juga ada MR-nya. Berarti ada 2 variabel yang diketahui yaitu mol dan MR. Sedangkan yang ditanyakan apa dari soal ini? Hitunglah massa. Berarti yang ditanyakan adalah massa. Nah, coba kita lihat jembatan mol. Jika diketahui mol dan MR ditanya massa, maka arahnya kemana? Ke bawah. Berarti caranya kalau ditanya massa, berarti mol dikalikan MR-nya. Ya. Jadi jawabnya massa, yang ditanya massa ya. Jadi massa sama dengan mol dikali MR. Molnya berapa? Diketahui di soal 2, MR-nya 16. Sehingga dapat ditemukan massanya yaitu 32 gram. Begitu. Sudah paham untuk contoh 1? Kalau sudah paham, bisa kalian maju ke contoh 2. Jika belum paham, coba diulangi lagi untuk pembahasan contoh 1 sehingga kalian paham ya penggunaan jembatan mol. Nah, kalau sudah paham, kita ke contoh 2. Untuk massa ini, satuannya adalah gram. Jadi di kimia itu untuk massa, beda mungkin kalau fisika itu massa SI dalam standar internasional itu kilogram ya. Tapi kalau untuk kimia itu satuan untuk massa itu adalah gram. Biasanya begitu ya. Nah, contoh 2. Kalau contoh 2, hitunglah volume dari 2 mol oksigen. Coba kalian analisa atau kalian perhatikan soal ini diketahui apa, ditanyakan apa. Hitunglah volume dari 2 mol oksigen. Berarti yang diketahui adalah, lihat soalnya, ada 2 mol oksigen. Berarti yang diketahui adalah oksigen sebanyak 2 mol. Oh, berarti diketahui itu mol. Nah, coba kalian lihat jembatan mol, diketahui mol. Yang ditanya apa? Hitunglah volume. Yang ditanya adalah volume dalam keadaan standar. Nah, kalian lihat jembatan molnya, diketahui mol, ditanya volume. Maka arah panahnya adalah ke arah kiri. Ya, karena ini menghubungkan mol dengan volume. Kalau ke arah kiri, berarti mencari volume, caranya mol dikali 22,4 ya. Berdasarkan jembatan mol ini. Mol dikali 22,4 dari mana? Ya ini emang sudah jadi rumusnya. Kalau yang ini namanya bilangan Avogadro. Ini memang sudah ada rumusnya 22,4. Jadi mol dikali 22,4. Molnya berapa? Kalian bisa temukan di soal. 2 dikali 22,4. Jadi jawabannya adalah 44,8 dengan satuan volume yaitu liter. Ini contoh 2. Apakah sudah memahami contoh 2? Kalau sudah memahami, maka kalian bisa berlanjut ke contoh 3. Jika belum, kalian ulangi lagi contoh 2 hingga mengerti ya. Nah, kemudian masuk ke contoh 3. Contoh 3, hitunglah jumlah partikel dari 2 mol oksigen. Coba kalian perhatikan soalnya, kemudian tuliskan diketahui apa, ditanyakan apa. Hitunglah jumlah partikel dari 2 mol oksigen. Berarti yang diketahui adalah 2 mol ya, diketahui mol. Yang ditanya, hitunglah jumlah partikel. Berarti yang ditanya adalah jumlah partikel. Bagaimana cara mencari jumlah partikel jika diketahui molnya? Nah, kalian lihat jembatan mol ini. Diketahui mol, ditanyakan jumlah partikel. Maka panahnya menunjukkan ke arah kanan. Yang warna merah, berarti dikali atau dibagi. Ya, dikali. Jadi caranya bagaimana mendapatkan jumlah partikel? Yang ditanyakan jumlah partikel. Mencari jumlah partikel mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya berapa? 2. 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. 2 dikali 6,02. 12 ini harusnya ya. 12,04.
Iya, ini harusnya 12. 12,04 kali 10 pangkat 23. Nah, apakah sudah jelas dengan contoh 3? Kalau sudah jelas, berarti kita masuk ke contoh 4. Kalau tidak, silakan kalian ulangi contoh 3. Kemudian, masuk ke contoh 4. Contoh 4, hitunglah mol dari 54 gram H2O. H2O itu rumus kimia dari senyawa apa? H2O, senyawa air ya. 54 gram H2O diketahui massa dari atom H1 dan massa dari atom O 16. 54 gram. Jadi kalau kalian itu perhatikan soalnya, yang angka-angka itu tuh diketahui apa? Volume kah, jumlah partikel, atau massanya, atau molnya. Nah ini kalau ada angka 54 gram, berarti dia diketahui apanya? 54 gram itu berarti apa? 54 gram berarti massa ya. Berarti diketahui massa 54 gram, diketahui ARH1, O-nya 16. Ditanya apa? Hitunglah mol. Nah, berarti ditanyakan mol. Jawabnya bagaimana? Coba kalian lihat dulu. Jembatan molnya diketahui massa, ditanya mol. Nih, diketahui massa dari sini bacanya ya. Diketahui massa, ditanya mol. Berarti panahnya ke arah atas. Berarti dikali atau dibagi? Dibagi massa, dibagi dengan MR. Massa dibagi dengan MR dari H2O. Massanya diketahui di soal 54 gram. MR dari H2O kamu cari dulu. Kalian cari dulu karena baru diketahui AR-nya. MR-nya belum tersedia. Jadi MR dari H2O diperoleh dari 2, jumlah atom hidrogennya 2, berarti 2 dikali atom H ditambah 1 dikali atom O. 2 kali H, 2 kali 1, 1 ditambah 1 kali O, 16. Jawabannya 18 ya. Jadi 54 dibagi 18. Jawabannya adalah 3 mol. Nah, itu saja untuk pertemuan minggu ini. Kalian menggunakan jembatan mol, kemudian bisa menghitung hubungan antara mol, massa, volume, dan jumlah partikel. Nah, nanti Bu Guru berikan kuis, kemudian untuk mengukur seberapa kalian memahami materi pekan ini. Kemudian untuk pekan depan, kita juga tetap masih sama konsep mol, tapi dengan soal yang lebih kompleks lagi. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.